good morning everyone. How's life? Great! Excellent! Yay! Selamat datang kembali di channel YouTube Mr. Bob Kampung Inggris. Di video kali ini, kita bakal bahas perbedaan penggunaan verb 1, verb 2, dan verb 3. Buat teman-teman yang masih bingung, yuk tonton videonya ya. Nah, video kali ini berkaitan dengan tenses. So, kalau teman-teman masih belum nonton video sebelumnya, boleh ditonton dulu ya. Mari kita mulai dengan pengertian dasarnya dahulu. Verb dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, verb 1, verb 2, dan verb 3. Verb 1 disebut juga sebagai base form atau disebut sebagai kata kerja dasar. Contohnya, eat, run, dan lainnya. Nah, kata dasar ini atau verb 1 ini digunakan untuk menyatakan aktivitas pada saat ini. Yuk kita lihat contoh penggunaan verb 1 dalam tenses simple present tense. Nah, contoh penggunaannya, lihat penjelasan Siswani ya. I eat rice every day. Eat di sini merupakan verb 1 atau kata kerja dasar. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah subjeknya. Karena subjeknya di sini adalah I, maka verb yang harus teman-teman gunakan pada tenses simple present adalah verb 1 saja tanpa ditambahi oleh SES. So, kalimatnya menjadi I eat rice every day. Sister, dari mana sih kita tahu harus menggunakan eat? Dari time signalnya. Di sini ada time signal every day yang menyatakan kegiatan atau aksi yang dilakukan secara berulang-ulang. Maka tenses yang tepat adalah simple present tense. Sedangkan bentuk negatif dari simple present tense yaitu menggunakan tambahan kata kerja bantu yaitu do atau does. Nah, sekarang teman-teman harus perhatikan subjeknya terlebih dahulu agar teman-teman tidak salah menggunakan do dan does. Mari kita lihat. I don't eat rice every day. Nah, eat di sini masih merupakan verb 1 ya. Selain itu, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah subjeknya. Karena subjeknya di sini adalah I, maka kata bantu yang tepat adalah do. So, jadinya don't. Sister, kapan sih kita pakainya do? Kapan kita pakainya does? Untuk subjek I, you, they, dan we, maka kata kerja bantunya adalah do. Sedangkan she, he, it, dan benda tunggal, maka kata kerja bantunya adalah does. Nah, untuk membuat kalimat tanya pada simple present tense, maka kata kerja bantunya harus diletakkan ke depan. So, jadinya dibaca, do you eat rice every day? Nah, itu ya serba-serbi verb 1 dalam tenses simple present tense. Namun, verb 1 juga digunakan loh teman-teman dalam tenses lain. Contohnya, simple future tense. Apa sih sister simple future itu? Simple future adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau aksi yang belum terjadi atau peristiwa atau aksi yang akan terjadi. Nah, simple future ini ditandai dengan penggunaan modal yaitu will. Nah, karena will itu merupakan anggota dari modal, maka will harus selalu diikuti oleh verb 1. So, yuk kita lihat contoh kalimatnya. She will eat rice tomorrow. Di sini ada modal yaitu will. Jangan lupa, will harus selalu diikuti oleh verb 1. Jadinya kita nggak boleh pakainya eating ataupun eaten ataupun at, tapi harus pakai verb 1 yaitu eat. Nah, untuk bentuk kalimat negatifnya, teman-teman bisa tulis seperti ini. She won't eat rice tomorrow. Nah, jangan lupa kita harus menggunakan verb 1 yaitu eat. Sister, won't itu maksudnya apa? Won't merupakan singkatan dari will not. Nah, kalau kita tidak singkat, maka contoh kalimatnya akan menjadi seperti ini. She will not eat. Teman-teman hanya perlu menambahkan not setelah will. So, tidak perlu menambahkan kata don't ya teman-teman ya. Haram. Nah, untuk bentuk kalimat tanyanya, caranya gampang banget teman-teman. Teman-teman hanya perlu memindahkan kata kerja bantu pada awal kalimat. Nah, karena kata kerja bantu pada simple future itu adalah will, maka teman-teman harus meletakkan will di awal kalimat. Maka
kalimat interrogatifnya menjadi will she eat rice tomorrow? Jangan lupa untuk selalu menggunakan verb 1, eat. Nah, sekarang udah paham kan tentang penggunaan verb 1? Kita lanjut pada verb 2. Nah, kalau verb 2 itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menyatakan peristiwa atau aksi yang sudah terjadi di waktu lampau dengan keterangan waktu yang jelas. Contohnya adalah penggunaan time signal seperti last night, yesterday, dan lainnya. Karena verb 2 itu digunakan untuk kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, maka verb 2 itu digunakan pada tenses apa yuk? Nice, past tense. Yuk kita lihat contohnya gimana sih sister penggunaan verb 2 dalam tenses simple past. Yang pertama, kalimat positifnya. I ate rice yesterday. Nah, kata ate di sini merupakan bentuk verb 2 dari eat, yaitu ate. Seperti yang Sis Fanny katakan, pada simple past itu harus ada time signal yang jelas, yaitu yesterday yang berarti kemarin. Karena time signalnya adalah yesterday yang berarti kemarin, maka peristiwanya sudah terjadi. Untuk kalimat negatif pada simple past sama halnya dengan simple present, harus menggunakan kata kerja bantu. Contoh kalimat negatifnya seperti ini. I didn't eat rice yesterday. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja bantu yaitu did. Sister, katanya verb 2 itu digunakan untuk simple past. Kenapa kita pakainya verb 1 di sini? Oke, penjelasannya seperti ini teman-teman. Setiap kata kerja bantu did yang digunakan pada tense simple past membentuk kalimat negatif harus selalu diikuti oleh verb 1. So, jadinya did not harus diikuti oleh verb 1. Jadi, pada simple past, kata kerja bantunya satu, apapun itu subjeknya. Jadi, semua subjek akan menggunakan kata kerja bantu yang sama, yaitu did, ditambah not, dan jangan lupa untuk menggunakan verb 1 setelah kata did not. Nah, untuk bentuk kalimat interrogatifnya sama halnya dengan tense sebelumnya, kata kerja bantunya diletakkan di awal kalimat. So, kata did-nya harus diletakkan di awal kalimat. Did you eat rice yesterday? Nah, yang terakhir yaitu verb 3 atau disebut sebagai past participle. Verb 3 atau past participle adalah verb atau kata kerja yang biasa digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau aksi yang sudah terjadi, namun efek atau dampaknya masih bisa dirasakan sampai saat ini. Sister, aku masih bingung, lama bingung banget. Langsung aja kita masuk pada contohnya. Yang pertama, I have eaten rice for an hour. Tidak sama seperti simple present yang menggunakan verb 1, simple past yang menggunakan verb 2. Kalau pada present perfect tense, verb 3-nya harus diikuti oleh have atau has. Jadi, verb 3 di sini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, pada present perfect tense, teman-teman akan berjumpa dengan have atau has diikuti dengan verb 3. Sister, kapan kita menggunakan have, kapan kita menggunakan has, tergantung kepada subjeknya. Jika subjeknya adalah I, you, they, we, dan noun jamak, maka harus menggunakan have plus verb 3. Sedangkan jika subjeknya adalah she, he, it, dan noun yang singular, maka teman-teman harus menggunakan has plus verb 3. Sister, kok aku jadi bingung ya? Ini kan juga masa lampau, kenapa nggak sama aja pakai verb 2? Eats, ingat, present perfect tense digunakan untuk menyatakan aksi atau kegiatan, namun dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Kalau kemarin seperti time signal yesterday, artinya aktivitas atau efek dari aktivitas tersebut tidak lagi dirasakan sampai saat ini. Untuk bentuk negatifnya sama teman-teman, jangan lupa untuk menambahkan not setelah kata kerja bantu. Nah, eaten yang merupakan verb 3 merupakan kata kerja utamanya, sedangkan have
di sini tidak memiliki makna ya teman-teman. Nah, untuk bentuk kalimat negatifnya teman-teman tinggal tambahkan not setelah kata kerja bantu, yaitu have. Atau kalau tidak kita singkat maka jadinya have atau has plus a not plus verb free. Nah, ada lagi teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman menyimak penjelasan Siswani pada simple present dan juga simple past, ketika kata kerja bantu negatifnya yaitu don't, doesn't, ataupun didn't, maka verbnya harus verb 1. Namun pada present perfect tense, jika kalimatnya negatif, maka verbnya tetap verb 3 ya. Jadi tidak berubah menjadi verb 1 seperti halnya simple past dan juga simple present. Nah, yang terakhir, untuk bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, jangan lupa untuk meletakkan kata kerja bantu di awal kalimat. Jadi, teman-teman jangan lupa meletakkan have atau has di awal kalimat, diikuti dengan apa, sister? Dengan verb free. Karena subjeknya di sini adalah you, maka yang kita gunakan adalah have dan bukan has. Nah, sekarang udah nggak bingung lagi kan? Sekarang Siswani mau tes nih pemahaman teman-teman tentang penjelasan yang telah Siswani berikan. Kalau kalimatnya kayak gini, kira-kira bahasa Inggrisnya apa ya teman-teman? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Mr. Bob Kampung Inggris. See you in another video. Bye!